Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Di minggu ini Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis di kitab Mazmur pasal 107 ayat 33 hingga ayat yang ke-43. Dengarkanlah firman Tuhan. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin, oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan celaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya lalu bersukacita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, firman Tuhan di minggu ini berbicara tentang hikmat. Kita mau belajar tentang hikmat Allah. Tentu kita sudah tidak asing lagi perkataan di Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bagaimana kita mengetahui, yaitu kehendak Tuhan, hikmat Tuhan kita peroleh dengan takut akan Tuhan. Prinsip-prinsip orang berhikmat itu mengutamakan kebenaran dan juga yaitu kehendak Allah, dan mereka akan bertindak dengan penuh bijaksana. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, banyak sekali dan luas sekali tentang hikmat Allah itu. Tetapi hari ini kita mau fokuskan kepada salah satu rahasia dari hikmat Allah itu yang terdapat di dalam penderitaan, di dalam pergumulan hidup manusia, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga. Mereka orang-orang percaya, yaitu gereja-gereja dan mereka yang memelihara iman. Bagaimana di tengah penderitaan itu, pergumulan hidup itu, dia memiliki hikmat Allah di dalam menghadapinya. Nah, saudara-saudara, di 1 Korintus 1 ayat 18 memang tegas. Ketika orang melihat salib itu dianggap kebodohan, tetapi bagi Tuhan Allah itu adalah kekuatan. Jadi kadang orang memandang penderitaan itu sebagai sebuah malapetaka, sebuah yang namanya semacam yang harus dihindari. Tetapi dari sini kadang kita lihat, kalau itu memang kehendak Allah, bisa jadi itu menjadi sebuah kekuatan bagi kita, bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Coba dulu kita lihat pengalaman dari kerang laut itu. Dia menderita ketika ada pasir masuk ke dalam tubuhnya, tetapi lewat dia terus membungkus, yaitu pasir itu dari lapisan perutnya itu, terus dia lawan penderitaan itu dengan kebaikan dari dirinya.
pasir itu berubah menjadi mutiara, menjadi mutiara. Begitu juga penderitaan Ayub itu, ketika begitu luar biasa penderitaan Ayub, ternyata ketika dia tetap setia kepada Tuhan Allah, hidupnya dipulihkan. Tetapi ketika dia dipulihkan, saudara-saudara, bukan berarti langsung Tuhan memberikan hartanya 2 kali lipat, simsalabim begitu, atau juga anaknya, istrinya, dan semua yang ada diperolehnya sesudah dia melewati penderitaan itu. Dia juga berjuang. Di Ayub 42 itu ayat 11 sangat tegas. Ketika dia disembuhkan Tuhan, orang-orang, sahabat-sahabat, dan juga kerabat-kerabat dekatnya datang, diberikan dia uang 1 hista dan juga cincin emas. Kemudian itulah yang dipakai Ayub untuk bekerja lagi, menjadi modal bagi dia, dan Tuhan memberkati seluruh pekerjaannya sehingga dia mendapatkan 2 kali lipat dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, tadi sudah begitu banyak tentang penderitaan itu, tapi lebih banyak lagi memang kita ketemukan itu di kitab Ratapan. Kitab Ratapan merupakan kitab yang menceritakan tentang penderitaan, kesusahan, dan duka cita yang kita alami, dan sepanjang zaman di dunia ini bisa dapat kita aplikasikan bahwa tidak jauh dari apa yang diungkap di kitab Ratapan. Tetapi ada yang luar biasa dari kitab Ratapan itu. Apa? Yaitu segala penderitaan, kesusahan, dan pergumulan hidup itu mereka mengubahnya menjadi doa dan yaitu nyanyian mazmur. Ini yang menjadi sesuatu yang perlu kita pelajari, yaitu bagaimana penderitaan kita, apa yang telah kita alami, itu menjadi doa dan menjadi nyanyian. Bisa menjadi nyanyian syukur, bisa nyanyian nazar, bisa nyanyian mengharapkan Tuhan Allah memberkati dan seterusnya. Dan hari ini lebih tajam lagi para kitab Ratapan, yaitu para peratap, mereka mau mengubah yaitu penderitaan itu, duka cita itu menjadi sukacita, menjadi puji-pujian. Dan saudara-saudara, di kitab Ratapan juga diperhadapkan ketika kita menghadapi konflik iman. Iman, misalnya kita menghadapi pergumulan hidup di dalam hidup ini, atau juga keluarga, pekerjaan, ketika kita menghadapi, justru diajak perhadapkanlah yaitu dengan Tuhan, dengan yang namanya hikmat Allah. Dari situ kita akan mendapat solusi, jawaban, dan juga kekuatan dari Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, sungguh luar biasa dan begitu dalam mengenai penderitaan ini. Bahkan sekali lagi Martin Luther mau mengajak, ketika orang yang menderita, mengalami sakit penyakit, mengalami pergumulan hidupnya, justru dikatakan itu akan melahirkan orang itu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan kuat. Bahkan ketika dia bisa melewati itu, dia akan memiliki rohani yang dewasa, iman yang dewasa. Nah, hari ini di kitab Mazmur ini yang sudah kita baca, di Mazmur 107 ini, inilah para pemazmur menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan Allah. Ketika mereka mengalami pergumulan sesudah mereka keluar dari Babel itu, dari pembuangan itu, sungguh luar biasa yang namanya anugerah Tuhan. Mereka dibebaskan. Mereka mendapat pemulihan, dan mereka akan masuk ke tanah perjanjian itu. Tetapi tidak berhenti di situ ternyata. Saat mereka masuk ke situ, tanahnya itu tanah yang subur, sekarang Tuhan buat menjadi tanah yang tandus. Karena apa? Orang-orang yang tinggal di situ adalah orang-orang yang berdosa. Makanya tadi disebut di firman Tuhan ini, agar yaitu di ayat yang
34 itu tanah yang subur menjadi padang asin. Itulah yang disebutkan, dan sungai-sungai menjadi padang gurun. Itulah tanah perjanjian yang mau diberikan kepada bangsa Israel, tetapi dibuat Tuhan menjadi padang gurun karena orang yang tinggal di situ adalah orang-orang yang berdosa. Kemudian ketika masuklah bangsa Israel, maka diubah Tuhan lagi, yaitu padang gurun itu menjadi yaitu kolam. Diberkati semua tempat itu sehingga bangsa Israel masuk dengan sukacita, dengan bersyukur kepada Tuhan Allah. Tetapi perjalanannya adalah sesudah bangsa Israel tinggal di situ, ada di antara bangsa Israel itu yang juga tidak belajar dari pengalaman. Dia jatuh lagi ke dalam dosa. Dia juga mengingkari yaitu kuasa Tuhan, dan akhirnya Tuhan juga menghukum bangsa Israel. Oleh karena itu, saudara-saudara, inilah yang mau diajak oleh kitab Pemazmur ini. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini. Ini mau mengajak bangsa Israel yang sudah diberkati Tuhan, tetapi perjalanannya mereka juga mengingkari dan juga mereka melakukan apa yang tidak disukai oleh Tuhan Allah. Mungkin ini juga bagi kita, bisa jadi perjalanan hidup kita seperti itu. Dan hari ini agar kita diajak untuk berhikmat, supaya kita tidak jatuh kepada lubang yang sama, supaya kita tidak jatuh lagi kepada duka-duka yang telah dilalui oleh mereka yang terdahulu. Oleh karena ini, saudara-saudara, apa yang mau kita pelajari, apa yang mau kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari dari firman Tuhan ini? Yang pertama yaitu, hendaklah kita hidup bersama Tuhan selalu. Dan ketika datang pun penderitaan itu, persoalan dan pergumulan itu, jangan kita terpisah dari Tuhan. Bahkan kita terus semakin kuat memegang Tuhan Allah, sehingga kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Jangan justru kita makin menjauh. Kalau kita semakin menjauh, maka kita akan mendapatkan yaitu maut malapetaka. Yang kedua, yaitu pusatkanlah diri kita kepada kemurahan Tuhan, bukan pada penderitaan kita, bukan kepada penderitaan. Karena ini akan membawa kita yaitu orang menjadi yang bersemangat dan antusias dalam hidupnya. Kemarin ketika mengikuti pembinaan, ada satu sesi yang mau menerapkan seperti ini. Seringkali juga secara tanpa sadar kita melakukan ini, yaitu ketika kami diajak untuk tutup mata begitu, tangannya direntangkan seperti ini. Kemudian diajak untuk membayangkan yaitu ketika tangan kanan kita ini memegang beban yang sangat berat, terbuat dari besi. Ya, kita fokuskan, tapi tanpa sadar ternyata tangan kita itu menjadi turun begitu. Dan tangan kiri kita ini diajak untuk memegang yaitu kapas. Ternyata tangan kita ini tanpa sadar naik ke atas begitu. Dan ketika mata kita buka, maka kita lihat ternyata tidak lagi rata, sudah beda begitu. Nah, artinya saudara-saudara, dari sini bagaimana kita bisa memfokuskan yaitu hidup kita kepada kemurahan Tuhan, bukan kepada penderitaan. Kalau kepada penderitaan, sewana tusi terus pikiran tak. Mulut sok-sok terus persoalan ini di julutta, di simalolongta, HP di hampiranta, manang di pudita, di sini jong-jong Tuhan di mata. Hai masa saya melani di daho, hayau di sonina. Jadi oleh karena itu, mari kadang kita memfokuskan kepada kemurahan Tuhan. Kalau kepada kemurahan Tuhan, maka kita akan juga fokus kepada janji Tuhan. Data di konoku hamu, aka na satia tua.
Inilah yang mau kita arahkan dalam hidup kita, sehingga hikmat itu pun menjadi hikmat yang bersumber dari Tuhan Allah. Yang ketiga, dari sini kita lihat son hata halak bata kate mata guru roha sisean. Dari sini kita belajar dari pengalaman itu. Bagaimana orang-orang terdahulu sudah buat yang baik begitu dan berbuat yang jahat. Mari kita tidak lagi jatuh kepada lubang yang sama, tetapi justru bisa semakin meningkatkan. Tapi kali ini saya coba angkat, yaitu dari yang menggenjala di dunia ini, yaitu ketika kita memperhatikan, kalau sekarang disebut zamannya Imperium Amerika, ya, Imperium Amerika. Tetapi hari ini, saat ini adalah zaman Imperium Amerika. Sebelumnya sudah ada imperium yang lalu. Apa itu? Dimulai itu, kalau bisa kita sebut, dimulai dari Imperium Romawi. Kemudian berjalan lagi Imperium Spanyol, Imperium Portugis, Imperium Jepang, Inggris, Soviet, dan hari ini Amerika. Nah, saudara-saudara, kalau kita ikuti perjalanan imperium itu naiknya dan jatuhnya, ternyata itu hampir mirip juga dengan kehidupan kita, perjalanan bangsa ini, bahkan juga bangsa yaitu Israel itu. Yaitu ketika Imperium Romawi misalnya naik dulu, karena mereka mungkin memiliki kekuatan dan juga yaitu mereka menerima firman Tuhan yang diberitakan oleh para hamba Tuhan, rasul-rasul waktu itu. Tetapi akhirnya mereka jatuh. Karena apa? Karena mereka tidak lagi berdiri di firman Tuhan. Mereka mengabaikan firman Tuhan. Mereka, para kaisar itu, menganggap mereka menjadi Tuhan Allah. Tidak lagi memandang Tuhan itu adalah benar-benar Sang Maha Kuasa. Begitu juga terus Spanyol, Portugis, Jepang, Inggris, Soviet, dan hari ini Amerika. Nah, saudara-saudara, kadang sekarang banyak para peneliti melihat bahwa munculnya yaitu gerakan-gerakan separatis, teroris, dan kekerasan lainnya. Katanya ini karena Imperium Amerika yang bisa juga memberi andil akan itu. Hari ini saudara-saudara, mari kita belajar dari perjalanan itu. Ternyata dari dulu hingga sekarang ada dua kekuatan yang terus bersaing, yaitu kekuatan yang jahat dan imperium atau kekuatan yang dari Allah. Mengglobal, yaitu kekuatan kejahatan itu mendunia, tetapi saat ini juga mendunia, yaitu kekuatan yang baik itu. Kekuatan yang baik, tetapi jarang sekali mungkin diekspos, jarang sekali untuk ditampilkan menjadi yaitu konsumsi kita secara mendunia. Apa itu? Yaitu gerakan-gerakan damai, gerakan-gerakan anti perang, gerakan-gerakan sosial yang mau menolong orang yang berkesusahan, orang bodoh, orang miskin, dan sebagainya. Hari ini itulah yang mau kita bangkitkan menjadi mengglobal, yaitu kekuatan damai, bela rasa, dan keadilan, sehingga kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Seiring dengan itu, saudara-saudara, saya mau buat menjadi aplikasi juga, yaitu menjadi poin kelima. Ketika kita sudah melewati penderitaan itu, kita tentu sudah mendapat anugerah Tuhan, tentu sudah melihat pertolongan Tuhan. Maka kita bersyukur seperti Mazmur ini. Bangsa Israel bersyukur, mereka diundang juga menjadi saluran berkat, saluran berkat. Nah, kita lihat saudara-saudara, pengungsi Suria sudah ratusan ribu keluar dari Suria itu. Saudara-saudara, ini karena luar biasanya kelompok teroris itu yang bisa kita sebut ISIS itu betul-betul membuat orang menjadi takut. Anak-anak,
orang tua, dewasa, dan lain sebagainya. Tidak hanya satu agama, semuanya mereka habiskan dengan sadis dan sebagainya. Maka besar sekali gelombang, yaitu migran dari Suriah itu pergi ke daerah Eropa, bahkan juga Amerika. Nah, saudara-saudara, Amerika sempat sekali pernah untuk menghambat gerakan imigran ini masuk ke mereka, tetapi mereka ditegur oleh yaitu orang-orang yang mengangkat sejarah berdirinya Amerika itu. Amerika juga adalah dulunya tempat orang-orang yang migran dari Inggris, dari negara-negara lain, orang-orang yang disingkirkan, sehingga mereka membangun sebuah negara di Amerika itu. Oleh karena itu ingin ditegur, kalian dulu juga seperti itu. Kenapa sekarang mau menolak yaitu orang-orang yang migran dari Suriah itu? Akhirnya mereka mempelopori supaya dibuatlah kuota migran itu di daerah Eropa itu dan juga masuk ke Amerika. Artinya saudara-saudara, ini juga bisa dalam kehidupan kita sehari-hari, keluarga dan masyarakat. Kita mungkin sudah melewati penderitaan itu secara pribadi dan keluarga, sudah menikmati anugerah Tuhan itu. Tetapi kita juga diundang Tuhan menjadi saluran berkat. Tolonglah, jangan menjadi lupa akan perjalanan hidupmu. Bantulah mereka agar mereka juga mendapat anugerah Tuhan, supaya kita sekarang yang tengah menjadi sungai-sungai itu, supaya Tuhan tidak menjadi marah untuk membuat kita yang menjadi sungai itu menjadi padang gurun. Janganlah kita sekarang yang menjadi sungai sekarang menjadi padang gurun, tetapi teruslah yang mengaliri air itu kepada mereka yang membutuhkan, mereka yang haus, mereka yang saat ini mungkin sudah mengalami berbagai banyak penderitaan. Alirkanlah air itu, dan yakinlah air kita tidak akan habis, air kita tidak akan berhenti kering, karena air itu datangnya juga dari Tuhan Allah. Dia akan membantu kita untuk mengaliri, yaitu membantu mereka yang membutuhkan. Inilah hikmat Allah. Inilah hikmat yang mau diajarkan bagi kita, supaya kita ketika sudah menjalani penderitaan itu dan mendapat anugerah Tuhan itu, jangan hanya menikmati, bantulah mereka. Dan saat ini secara mendunia, mari kita ajak supaya seluruh dunia menjadi sungai-sungai untuk mengaliri mereka yang saat ini sedang kehausan, mereka yang sedang mengalami kesusahan, bahkan juga berbagai tindakan kekerasan lainnya. Inilah yang mau diajak melalui firman ini, supaya semua menjadi sungai-sungai yang mengaliri dan tetap setia kepada firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan Allah atas firman-Mu yang mengajak kami untuk menjadi orang berhikmat, menjadi orang-orang yang mau melihat segala sesuatu perbuatan Tuhan atas dunia ini, atas pribadi-pribadi, atas persekutuan-persekutuan. Bantulah kami Tuhan menjadi sungai-sungai yang mampu mengaliri, memberikan kesejukan, kesegaran bagi mereka yang membutuhkan, bagi mereka yang saat ini kehausan, mengalami berbagai rupa-rupa penderitaan, kemiskinan, kebodohan, dan sebagainya. Bapa di surga, berkatilah kami, gereja HKBP Serpong ini menjadi saluran berkat juga bagi gereja-gereja lainnya, secara khusus bagi gereja HKBP dan juga di sekitar Serpong ini. Tuhan Allah, kami juga Allah Bapa, setiap pribadi yang datang beribadah hari ini, biarlah Tuhan kami terus belajar dan memperoleh hikmat dari-Mu, sehingga itulah yang kami pakai untuk menjalani hidup kami, untuk mengatasi setiap pergumulan dan tantangan yang boleh hadir. Dan ajarlah kami Tuhan untuk mampu bersyukur atas setiap apa yang boleh kami jalani.
karena Tuhan bersama kami. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.